Ujian terbuka, program doktor, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, bagi Saudara Promovendus, Utama Singgih Budiarso, akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, kami mohon selain tim penguji dan Promovendus, selama ujian terbuka berlangsung, untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Profesor Nurul Indarti Sivil Ekonom Kanmerts PSD, Ketua Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Gadjah Mada, membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Para hadirin yang berbahagia, mohon izin saya mendapatkan disposisi dari Bapak Ketua, Bapak Dekan FEB UGM untuk memimpin sidang ujian terbuka pada hari ini. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Utama Singgih Budiarso dengan ini dinyatakan dibuka. Tok, tok. Terlebih dahulu saya akan bacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan pada hari ini. Ujian berlangsung 60 menit dibagi ke 8 orang penguji, masing-masing mendapatkan lama ujian akan dihitung sejak promotor mulai mengajukan pertanyaan. Pemberian waktu kepada penguji akan diatur dan dikendalikan oleh saya sebagai ketua tim penguji. Kemudian kami mohon Bapak Ibu tim penguji mengajukan pertanyaan tidak sekaligus tetapi satu persatu. Pertanyaan akan dimulai dari promotor, dilanjutkan dengan kopromotor, tim penilai, dan seluruh tim penguji. Saya akan memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Utama Singgih Budiarso yang terdiri atas yang pertama adalah yang terhormat Bapak T. Hani Handoko, MBA PhD, promotor. Kemudian yang terhormat Ibu Sari Sitalaksmi, Master Management, PhD sebagai co-promotor. Kemudian yang terhormat beliau Bapak Eli Susanto, MBA PhD, co-promotor. Kemudian yang terhormat adalah Pak Amin Wibowo, MBA PhD sebagai tim penilai. Kemudian penguji berikutnya adalah yang terhormat Ibu Dr. Reni Rosari, MBA, anggota dari tim penilai. Kemudian yang terhormat ini ada penguji eksternal. Terima kasih sudah bersedia untuk bergabung dalam tim ujian terbuka kali ini. Ibu Dr. Neneng Ratna Hayati MM sebagai tim penilai. Kemudian penguji selanjutnya adalah yang terhormat Bapak Dr. C. Budi Santoso MBus. Dan yang terakhir yang terhormat Ibu Roro Turnastiti MSI PhD. Saya sendiri Profesor Nurul Indarti, Sivil Ekonom Kanmerts PSD, Ketua Departemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada sebagai ketua. Kami persilakan yang terhormat Bapak T. Handok aku motor untuk memperkenalkan calon doktor. Silakan Pak Hani. Pak Hani masih mute, mohon maaf. Pak Sigir bisa mendengar suara saya?
Bisa Sampun apa, Bapak. Pak? Nah, yang penting Pak Singgi, yang lain tidak penting. Terima kasih Bu Nurul. Waktunya sebelum mengajukan pertanyaan, saya akan membacakan seluruh videonya secara ringkas. Nama utama Singgi Budiarso, tempat tanggal lahir Ungaran, Semarang, 12 Oktober 1984, perusahaan PNS, alamat rumah di Gedung Kiwon di Selatan Jakarta. Nomor email dan HP bisa dicari sendiri nanti. Nama orang tua Bapak almarhum Busroni, Ibu Kamisa Yuniati, istri Saudari Miriana Aditya Limawati, ada 2 anak. Yang pertama namanya Safran Ibrahim Hasan Budiarso, dan anak kedua adalah Faidan Fahuwas Senara Budiarso. Pendidikan SD sampai SMA di negeri Semarang, Kota Semarang, tempat kelahirannya. Lalu S1-nya dari Fakultas Pertanian, jurusan Ilmu Tanah, itu Universitas Gadjah Mada. S2-nya adalah jurusan Agribisnis, S2 Agribisnis, Universitas Gadjah Mada di Jakarta. S3, mudah-mudahan semoga hari ini jurusan Manajemen Universitas Gadjah Mada di Jakarta. Dia bekerja di PPPT Pertanian, Cianjur, Jawa Barat sampai 2011. Sampai sekarang pindah ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Lembaga Pendampingan Mutu untuk Pendidikan, LPMP di daerah istimewa Jakarta. Itu secara singkat CV-nya Pak Singgi, pemerintus kita. Sekarang saya mengajukan pertanyaan, saya yang ringan-ringan nanti yang sulit-sulit nanti biar yang lain. Coba ceritakan mengapa PGV, mengapa Anda tertarik pada PGV? Ya, terima kasih kepada Bapak Promotor Bapak Tehani Handoko PhD telah untuk pertanyaannya sekaligus mengantarkan saya sampai perjalanan sampai sejauh ini. PJFIT ini adalah fokus penelitian saya. Jadi kenapa PJFIT? Karena dari kajian literatur yang saya lakukan selama 5 tahun ini. Jadi PJFIT ini memang konstruk yang penting. Kenapa penting? Dia memengaruhi proses-proses penting lainnya di dalam kelompok. Di beberapa penelitian empiris misalnya, PJFIT ini mempengaruhi misalnya transaktif memory system, kekohesifan, keinginan untuk bekerja secara baik, ataupun juga keinginan untuk tetap berada di dalam kelompok. Nah, sedangkan di dalam kajian literatur yang saya lakukan, terdapat beberapa celah penelitian. Artinya konstruk ini penting, tapi ada beberapa hal yang menjadi celah penelitian untuk diteliti. Misalnya yang pertama saya angkat adalah yang terkait dengan anteseden PGFIT. Yang kedua tentang variabel kontekstual. Jadi artinya bahwa konstruk ini penting, namun ada beberapa celah penelitian yang saya angkat sehingga menjadi topik disertasi saya. Itu, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apakah PGV itu ada derajat yang maksimum? PGV ini linear atau linear? PGFIT secara pengujian di banyak artikel ini mengungkapkan bahwa PGFIT ini linear. Namun demikian kalau untuk mencapai maksimum atau katakanlah kurva linear begitu, penelitian terakhir akhir-akhir ini tidak. Namun di dalam teorinya PGFIT ini memang kurva linear karena terkait dengan kebutuhan atau prasyarat lingkungan yang dibutuhkan, misalnya di dalam organisasi terkait dengan kemampuan. Apabila kemampuannya di bawah dari kebutuhan atau persyaratannya, itu PGFIT-nya rendah. Namun demikian, ketika kemampuannya di atas di atas yang dibutuhkan organisasi, secara teori itu juga akan menurunkan PGFIT. Artinya ada semacam
kemampuan saya seharusnya tidak berada pada kelompok ini. Namun saya interupsi. Misalnya kalau ada sisi negatif tidak sedikit. Tidak terlalu tinggi menyebabkan grouping misalnya. Kalau secara pengujian secara empiris belum ada penelitian seperti itu, Pak. Hanya saja kalau kita melihat secara empiris itu ada PJ-Fit itu terkait dengan kekohesifan. Kekohesifan itu yang kemudian bersifat kurva linear. Ada sisi negatif, kemudian apabila itu terlalu kohesif, yang itu berkaitan dengan PJ-Fit itu, maka akan terjadi grouping di dalam kelompok. Jadi kalau secara pengujian secara langsung belum ada. Oke. Temuan penelitian ini yang paling Anda banggakan apa? Kalau temuan ini yang saya angkat yang pertama itu terkait dengan antecedent bahwa di riset sebelumnya belum mengangkat konstruk ini atau pertukaran informasi, padahal di beberapa penelitian ini banyak disinggung, bahkan di penelitian konseptual ini disampaikan bahwa pertukaran informasi, konstruk yang saya angkat di dalam sebagai antecedent PG-Fit ini akan berpengaruh terhadap PJ-Fit. Jadi bagaimana kelompok itu saling bertukar informasi di dalam merencanakan suatu penyelesaian tugas, misalnya seperti itu. Kalau di dalam literatur Ilgen 2000 et al. Di 2005 begitu akan berpengaruh terhadap PJ-Fit. Namun secara empiris belum ada penelitian yang menguji pengaruh tersebut. Oke, terakhir. Kalau Anda harus meneliti ulang topik ini, apa yang akan Anda berbagi? Kalau saya meneruskan, mungkin saya akan meneruskan ketika penelitian saya ini, saya terinspirasi dengan Langfred di 2000 penelitian yang terbit di Small Group Research, kemudian di 2005 terbit di AMJ, itu meneruskan penelitian yang sebelumnya. Beberapa hal yang ingin saya lakukan atau saya sempurnakan, begitu saya perbaiki, adalah bagaimana merencanakan sampel di dalam kelompok. Karena ketika saya merencanakan sampel itu di 1,5 tahun sebelumnya, itu banyak batasan-batasan yang kemudian sampel itu tidak bisa kami peroleh datanya, sehingga akhirnya di data-data itu lebih banyak menggunakan sampel penelitian kelompok yang secara umum begitu. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nurul. Baik, terima kasih Pak Hani Handoko atas pertanyaannya. Selanjutnya waktu kami berikan kepada Ibu Sari Sitalaksmi, PhD. Monggo. Terima kasih. Terima kasih ke Ibu Ketua Sidang. Mohon izin Pak, Bapak Ibu sekalian, promotor, kopromotor, penilai dan penguji. Selamat ya Pak Utama Singgih, Promovendus yang sudah di tahap ini perjuangan 5 tahun, insya Allah semuanya dilancarkan. Meneruskan beberapa pertanyaan Pak Hani tadi, satu-satu ini yang ingin saya tanyakan begini, Saudara Promovendus, adalah Anda menggunakan teori utama itu yang mana? Saya menggunakan teori utama pemrosesan informasi yang di. Baik. Nah, selain teori utama ini ada teori yang lain yang dipakai? Saya menambahkan teori ini untuk menjelaskan pemrosesan informasi ini dengan model upaya kolektif dari Carroll dan William Diduk 1993. Nah, baik. Tolong dijelaskan kaitan antara kedua teori tersebut. Ada satu model ini tadi sebentar, model dan teori tersebut, dan kayak sepertinya Anda juga menggunakan ekspektasi teori. Silakan dijelaskan keterkaitan antara teori dan konsep atau model tersebut. Terima kasih Ibu Sari yang sudah membimbing saya juga dari awal, mulai dari riset literatur. Untuk teori yang saya gunakan, teori pemrosesan informasi ini untuk menjelaskan hipotesis satu. Hipotesis satu seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa pertukaran informasi akan berpengaruh terhadap PJ-Fit begitu.
Jadi di dalam teori pemrosesan informasi ini dijelaskan secara detail sangat baik oleh Hinz et al. Di 1997 bahwa teori pemrosesan informasi baik di level individu maupun di level kelompok itu kelompok ketika berbagi informasi, itu memperoleh informasi, kelompok akan dapat menangkap informasi dengan jumlah yang lebih banyak, dengan jumlah anggota kelompok lebih banyak, kelompok dapat menyimpan informasi, dan kemudian menggunakan informasi tersebut sehingga memengaruhi reaksi di dalam kelompok. Di dalam penelitian saya, reaksi ini adalah yang terkait dengan PJFIT. PJFIT ini didefinisikan oleh Christoph Braun et al. Di 2014 yang menyatakan bahwa PJFIT di level kelompok ini adalah shared assessment atau penilaian bersama anggota kelompok terkait dengan kompatibilitas di antara anggota kelompok maupun kompatibilitas dengan lingkungan penugasannya. Jadi dengan bertukar informasi ini, kelompok merasa memiliki kompatibilitas di antara mereka. Kemudian di hipotesis 2, saya menghipotesiskan bahwa interdependent tugas ini akan memperkuat pengaruh pertukaran informasi terhadap PJFIT. Teori yang saya gunakan adalah teori model upaya kolektif. Di sini model upaya kolektif ini saya gunakan merujuk dari teori sebelumnya, yaitu teori pemrosesan informasi, yang mengungkapkan bahwa teori pemrosesan informasi ada konteks yang berpengaruh, yaitu tujuan pemrosesan. Tujuan pemrosesan ini adalah salah satunya bentuk penugasan. Jadi bentuk penugasan seperti apa yang kemudian berpengaruh terhadap pemrosesan informasi. Nah, kemudian model upaya kolektif ini sebenarnya memang berkembang dari level individu. Level individu itu adalah teori ekspektansi. Jadi bagaimana kemudian kelompok itu mengekspektasikan atau mengharapkan terhadap pemrosesan informasi seperti apa yang kemudian berhasil sehingga meningkatkan PJFIT. Jadi di dalam argumentasi hipotesis saya bahwa pemrosesan informasi ini untuk interdependent tugas yang tinggi itu dibutuhkan pemrosesan informasi secara kolektif. Sehingga ketika kelompok berbagi informasi kemudian memprosesnya secara kolektif akan meningkatkan PJFIT. Sedangkan pada interdependent tugas yang rendah, pemrosesan informasi yang diperlukan kelompok itu adalah pemrosesan informasi yang independen secara masing-masing begitu. Sehingga ketika sebenarnya di dalam penelitian Leiden et al. Di 1997, ketika kelompok itu membutuhkan pemrosesan informasi yang secara independen, ketika kelompok bertukar informasi, itu ada semacam pemikiran bahwa ini sebenarnya time consuming atau menghabiskan waktu. Demikian, Ibu. Baik, terima kasih Saudara Promovendus. Pertanyaan kedua, ini hipotesis 2 itu kan tidak terdukung ya. Ini apa implikasi teoritis atas ketidakterdukungan hipotesis ini? Silakan. Terima kasih, Ibu. Hipotesis saya yang kedua tidak terdukung. Ini memberikan implikasi teoritis sebenarnya ketika pemrosesan informasi ini akan meningkat pengaruh positifnya terhadap PJFIT pada interdependent tugas yang tinggi, ini tidak secara signifikan berpengaruh hasilnya. Sehingga secara implikasinya bahwa pada tingkatan apapun, apakah itu interdependensi tugas tinggi atau rendah, pertukaran informasi ini akan berpengaruh positif. Jadi meskipun interdependensi tugasnya rendah, pertukaran informasi ini akan berpengaruh positif terhadap PJFIT. Ya, terima kasih. Pertanyaan ketiga atau yang terakhir dari saya, apakah ketika hipotesis 2 itu tidak terdukung, implikasi metodologisnya, apa yang akan artinya apakah ada yang perlu kita revisit atau direvisit oleh Promovendus ya terkait dengan metodologi itu yang sehingga hipotesis itu menjadi tidak terdukung? Silakan. Terima kasih, Ibu. Secara pengujian statistik, hasil dari pengujian hipotesis 2 saya tidak terdukung, meskipun betanya positif itu, betanya positif tapi tidak signifikan. Saya sebenarnya melakukan pengujian tambahan, saya coba untuk split data, begitu, split data. Sebenarnya ada kemungkinan beberapa hal.
yang terkait seperti tadi promotor sampaikan, apa hal yang harus diperbaiki itu terkait dengan perencanaan. Sebenarnya ketika saya merencanakan sampel, bahkan sampel penelitian itu saya menanyakan, berkonsultasi. Ada beberapa masukan yang kemudian saya gunakan sebagai pedoman saya untuk mencari sampel. Namun seiring berjalannya waktu, saya memperoleh data ini kan cukup lama, sekitar 6 bulan. Jadi 6 bulan. Jadi di tahap pertama itu saya sebar sesuai dengan rencana saya. Saya memperoleh data dari 101 organisasi yang saya sebar. Itu 63 organisasi karena bayangan saya target saya 100. Target saya 100. Bayangan saya kalau organisasi itu ada 101, ada satu organisasi 2 saja begitu sudah sampai 200. Namun kenyataannya banyak organisasi yang menolak, termasuk beberapa organisasi yang kami rencanakan di awal itu juga tidak disetujui. Misalnya di awal itu saya mengajukan air crew cabin atau kabin kru penerbangan begitu. Kebetulan ada teman saya yang di penerbangan begitu, Kapten Nero, kebetulan juga teman dulu di Komandan Minwa UGM begitu. Saya coba, tapi kemudian dari promotor menyampaikan bahwa karakteristiknya akan berbeda. Nah, beberapa poin-poin itu yang kemudian saya termasuk tim manajemen, karakteristiknya akan berbeda. Kemudian saya menjadi patokan saya. Dari 101 itu hanya 63 organisasi yang bersedia. Saya menunggu sampai 6 bulan itu. Terakhir TVRI itu juga susah. Jadi sehingga data yang akhir yang bisa saya olah adalah 81 kelompok kerja. 81 kelompok kerja kemudian saya coba untuk split. Itu ada kecenderungan, ada konteks yang sebenarnya berpengaruh, yaitu usia kelompok. Namun kecukupan sampel itu yang kemudian membatasi saya untuk melakukan pengujian lebih lanjut. Kalau apabila saya diminta untuk melakukan penambahan atau beberapa hal yang menjadi penelitian lanjutan saya begitu, saya akan melakukan perencanaan yang ya lebih, karena memang dibatasi oleh waktu itu sehingga saya merencanakan secara lebih baik. Saya kira itu, Ibu. Terima kasih Saudara Promovendus. Saya kembalikan ke Ibu Ketua Sidang. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Sari Sitalaksmi PhD. Selanjutnya kami persilahkan kepada masih menjadi kopromotor. Tim kopromotor adalah yang terhormat Bapak Eli Susanto PhD. Monggo Pak Eli. Terima kasih Bu Ketua, Profesor Nurul. Selamat pada Pak Singgih Promovendus sudah sampai ke tahap ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan dan klarifikasi. Kalau Bu Sari dan Pak Hani tadi fokus pada aspek teoritis, saya coba mengeksplorasi aspek practicality-nya supaya kemudian Mas Singgih atau Promovendus punya kontribusi pada sisi manajerial, gitu ya. Pak Singgih, dari hasil penelitian, kira-kira secara umum apa yang bisa Anda sampaikan pada Bapak Ibu atau komunitas praktisi? Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Eli. Untuk implikasi praktis dalam penelitian saya, hipotesis yang terdukung saya adalah hipotesis 1 yaitu pertukaran informasi akan berpengaruh positif terhadap PJFIT. Sehingga di sini untuk rekomendasi secara praktis saya mengusulkan bahwa pertukaran informasi ini adalah hal yang penting. Sehingga perlu difasilitasi, perlu didorong oleh manajemen tingkat atas. Bagaimana anggota kelompok atau karyawan yang ada di bawah itu bisa saling bertukar informasi terkait dengan aspek relasi maupun aspek penugasan. Gitu. Oke, yang kedua, Pak Promovendus atau Pak Singgih sekarang ini sebagai ASN ya. Betul, Bapak. Dan yang lagi berproses adalah penyederhanaan birokrasi, ya, penghilangan beberapa eselon, kemudian menjadi fungsional, mengacu pada Permenpan 17/2021, ya, dan sebagainya. Kira-kira kalau kita kaitkan antara apa yang saat ini
sedang berproses di teman-teman birokrasi dan hasil penelitian Anda, kira-kira bagaimana Anda memberikan kontribusi pada proses reformasi birokrasi di Kemdikbudristek. Silakan, Pak Singgih. Terima kasih, Bapak. Dari penelitian saya dan termasuk dari fenomena praktis yang terjadi di dalam birokrasi, birokrasi ini mengharapkan bahwa kinerjanya meningkat dengan beberapa manajemen perubahan atau manajemen pengelolaan SDM begitu. Di antaranya seperti tadi Bapak sampaikan, ada penyederhanaan, termasuk ada seleksi, ada pelatihan, terus ada tunjangan kinerja. Harapannya adalah kinerja pegawai meningkat. Namun dalam penelitian saya mengungkapkan bahwa kinerja meningkat itu ketika anggota karyawan atau anggota kelompok di dalam subunit atau bagian-bagian masing-masing bagian itu ketika merasa fit di dalam kelompoknya. Bagaimana mencapai fit itu adalah dengan pertukaran informasi. Selama ini beberapa intervensi manajemen atau pengembangan SDM itu dilakukan dengan cara training atau pelatihan. Nah, pelatihan ini seringkali di dalam birokrasi ini menjadi ini ilmu saya begitu. Sehingga tidak ada pengimbasan kalau di dalam birokrasi seperti pengimbasan atau bertukar informasi apa toh yang tadi sudah dilatihkan, apa yang bisa kita lakukan bersama. Kemudian itu menjadi topik pertukaran informasi, bagaimana merencanakan hal menjadi lebih baik. Nah, itu apabila itu hanya diikuti dengan intervensi manajemen atau pengelolaan SDM, pelatihan, penyederhanaan birokrasi, namun tidak diiringi dengan mendorong pertukaran informasi di dalam kelompok, saya kira menjadi hal ini tidak akan meningkatkan PJFit. Oke, yang ketiga, bagaimana apa yang akan Anda sarankan supaya sharing ya pengetahuan dan sebagainya itu semakin baik di birokrasi? Karena yang saya pahami dan saya baca ini kan sebentar lagi ada namanya super apps macam-macam lah, dan itu kan basisnya adalah Teams yang sedang disiapkan oleh Menpan. Kira-kira apa yang Anda sarankan supaya nanti tim yang ada di organisasi itu betul-betul bisa mau sharing gitu ya? Kira-kira apa yang Anda sarankan ke kantor? Untuk sharing pengetahuan ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama tentu menstrukturkan di dalam secara formal begitu. Misalnya setiap minggu, sebelum pulang atau ketika awal mulai kegiatan itu ada briefing yang kemudian bisa dilakukan pertukaran sharing informasi apa saja yang akan kita laksanakan hari ini, apa saja yang menjadi evaluasi yang telah kita lakukan hari ini atau minggu ini atau bulan ini. Selanjutnya kemudian tidak hanya secara formal, dorongan ini bisa dilakukan secara informal juga. Bagaimana kemudian karyawan atau pegawai di dalam birokrasi maupun di dalam perusahaan begitu didorong secara informal. Penelitian Vogel di 2016, kegiatan-kegiatan informal ini juga meningkatkan PJFit. Karena justru kegiatan-kegiatan informal misalnya coffee morning atau misalnya di dalam ada pengembangan kelembagaan atau misalnya outbound begitu. Itu kegiatan-kegiatan itu akan mendorong pertukaran informasi yang justru tidak muncul ketika kegiatan-kegiatan formal. Itu. Ya, terima kasih. Saya kembalikan pada Bu Ketua. Matur suwun. Terima kasih Pak Eli Susanto, PhD. Selanjutnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Amin Wibowo, PhD, sebagai tim penilai. Terima kasih Ibu Ketua. Saudara Promovendus, suara saya bisa didengar dengan jelas? Sangat terdengar, Bapak. Baik, penelitian Anda menarik, meneliti tentang PJFit ya, Person Group Fit. Nah, fenomena yang terjadi di berbagai bisnis di Indonesia itu sedanglah tren adanya restrukturisasi.
Yang restrukturisasi dilakukan karena dasar pertimbangannya adalah berbasis kinerja. Kalau kinerja nggak bagus, restrukturisasi hampir pasti dilakukan. Nampak jelas dari pemberitaan media massa, banyak BUMN dilakukan restrukturisasi. Pertanyaan saya adalah, karena ini sangat relevan dengan disertasi saudara, fit ini kan bicara pada kecocokan dengan kelompok ya, fit dengan kelompok. Nah, yang Anda kemudian maksudkan dengan kelompok itu kelompok yang mana? Kalau kita melihat konteks di organisasi itu dengan isu restrukturisasi, pasti ada kelompok yang bertahan, ada kelompok yang tidak bertahan. Terima kasih Pak Amin Wibowo PhD atas pertanyaannya. Untuk kelompok yang saya maksudkan di sini adalah kelompok unit kerja yang ada di dalam organisasi. Jadi tidak melekat pada kelompok besar atau kelompok maksudnya dalam artian top manajemen ataupun kelompok di unit terbawah. Namun demikian untuk yang terkait dengan restrukturisasi atau pergeseran pegawai ini, PJ Fit ini lebih fokus kepada pegawai yang masih bertahan begitu, masih bertahan. Jadi fitnya itu bagaimana kemudian kita bisa survive dengan kondisi perubahan saat ini, gitu Bapak. Baik, saya lanjutkan pertanyaannya. Biasanya setelah ujian sidang terbuka ini banyak media massa meliput apa yang Anda tulis ya, dan itu bisa jadi dibaca oleh para pejabat-pejabat pengambil keputusan penting. Siapa tahu Anda kemudian diminta untuk menjadi konsultan dari keputusan-keputusan besar yang diambil oleh beberapa organisasi. Nah, kalau kemudian kita bicara kelompok, ini kan ada kelompok yang baik, ada yang kelompok yang buruk ya. Nah, ini kaitannya dengan metode penelitian Anda. Bagaimana Anda meyakini bahwa kelompok yang terpilih adalah kelompok-kelompok yang memang PJ Fit-nya itu kaitannya dengan kinerja unggul? Terima kasih Bapak. Jadi kalau di dalam apabila di dalam penelitian saya memang tidak meneliti sejauh itu PJ Fit ini akankah terkait dengan kelompok yang baik dalam artian memiliki kinerja unggul atau tidak. Karena model saya kan terbatas pada pertukaran informasi akan berpengaruh terhadap PJ Fit. Nah, apakah konten informasi itu kemudian informasi baik dalam rangka kinerja baik atau informasi yang apabila kelompok itu merasa bahwa konten informasi itu bermanfaat bagi kelompok sesuai dengan tujuan kelompok, karena pertanyaan saya apakah kemudian anggota kelompok PJ Fit ini saya ukur salah satunya dengan tujuan kelompok. Tujuan kelompoknya itu apa yang dipertukarkan informasinya itu sesuai dengan tujuan kelompok, dia akan meningkatkan PJ Fit. Sehingga memang model ini secara sangat terbatas pada pengujian model yang hanya saya lakukan begitu, Bapak. Jadi tidak sampai PJ Fit ini terkait dengan kinerja unggul atau apakah kelompok itu baik atau tidak. Baik, jawaban Anda membuka pertanyaan berikutnya. Jadi kalau begitu, penelitian Anda itu bisa jadi PJ Fit yang Anda teliti karena pertukaran informasi itu bisa terjadi di kelompok yang bagus maupun kelompok yang tidak bagus. Kelompok yang berkeinginan bekerja bagus maupun kelompok yang berkeinginan bekerja tidak bagus. Kalau kinerja bagus itu dikaitkan pertukaran informasi saya kan kaitannya dengan apakah kemudian pertukaran informasi ini, pertanyaan-pertanyaan saya menggambarkan pada apakah kelompok bertukar informasi terkait dengan penyelesaian tugas begitu. Jadi sesuai dengan tujuan kelompok. Jadi kalau apabila disesuaikan dengan tujuannya itu seharusnya itu mengarah kepada yang bagus, Pak. Karena kan kalau di dalam restrukturisasi kelompok itu kan didasarkan pada tujuan kelompok itu diberikan tujuan pastinya kinerjanya unggul. Misalkan begini, saya potong Mas, Saudara Utama Singgi.
Misalnya kita bicara tentang penolakan sebagian dari karyawan BUMN Pertamina untuk pemotongan gaji. Kalau basic ide Anda adalah pertukaran informasi itu terjadi dan kemudian membuat kelompok itu menjadi kuat kan, karena terjadi kecocokan di antara anggota, itu kan bisa terjadi pada kelompok yang menolak pemotongan gaji maupun pada kelompok yang setuju dengan pemotongan gaji. Bukankah begitu? Betul, Bapak. Ya, jadi bagaimana kemudian di masa yang akan datang ketika Anda mendapatkan penugasan untuk melakukan PJ Fit Research yang kemudian mengambil kelompok-kelompok orang yang membawa kebaikan pada organisasi. Apakah ada satu screening awal? Terima kasih, Bapak. Jadi untuk sampel penelitian saya tidak lakukan pertanyaan karakteristik sejauh itu. Jadi memang apabila itu ada penelitian lebih lanjut, barangkali bisa menjadi karakteristik yang kemudian saya tanyakan di awal, sehingga penelitian ini bisa digeneralisasi atau bisa diterapkan pada konteks itu. Oke. Mengantarkan saya pada metode penelitian. Anda memahami bahwa Anda sudah melakukan penelitian dan sekaligus Anda paham bahwa ada juga kekurangan maupun kelebihan dari metode penelitian Anda. Terkait dengan serangkaian pertanyaan saya di depan, apa yang kemudian Anda akan perbaiki, terutama pada bagian metode penelitian Anda untuk riset tentang PJ Fit ini? Terima kasih, Bapak. Jadi untuk metodologi, saya ketika melakukan pemilihan sampel itu di awal saya sebenarnya sudah melakukan memprofil sampel-sampel yang akan saya gunakan sesuai dengan karakteristik yang di dalam penelitian saya. Namun demikian, saya kan tiga kali melakukan. Jadi penolakan yang di pertama itu kemudian meluntuk Jadi yang ideal seharusnya kelompok itu misalnya di dalam interdependen tugas itu bisa dipetakan dulu interdependen yang tinggi seperti apa, yang rendah seperti apa sudah dipetakan. Namun ketika saya melakukan penelitian yang kedua dan yang ketiga, artinya di bulan pertama itu saya melakukan di awal Januari sampai dengan pertengahan Februari, kemudian saya lanjutkan karena sampel dari data yang saya peroleh masih sekitar 20 sampai 30, saya melanjutkan itu, kemudian kriteria-kriteria itu mulai berkurang. Jadi yang sebelumnya saya konsultasikan kepada promotor harusnya seperti ini, saya kemudian memperoleh data itu awalnya kan saya melakukan wawancara baik lewat telepon, melalui WA. Nah, yang kedua, yang ketiga itu saya lewat langsung surat. Jadi saya tinggal surat. Yang pertama saya kan memang pada posisi pandemi. Saya tinggal surat ke FO yang pertama. Terus apabila disetujui saya datang lagi mengantarkan kuesionernya. Apabila ada yang mengisi, sudah selesai mengisi, saya di WA lagi, saya ambil. Nah, kemudian itu yang kedua itu masih sekitar 40 berapa. Yang kemudian yang ketiga itu saya sebar dari ujung timur sampai ujung barat Jogja, saya coba masukkan begitu sampai akhirnya ya sudah di bulan Juni itu saya cukupkan begitu itu. Jadi kriteria-kriteria itu yang kemudian tidak secara baik bisa saya aplikasikan selama penelitian saya. Baik. Pertanyaan terakhir. Berarti sebagaimana yang pernah saya tanyakan pada ujian tertutup ya, bahwa interdependensi tipe ketergantungan itu sangat matter ya, sangat berpengaruh pada studi Anda, pada riset Anda. Hanya saja riset Anda tidak membedakan bentuk ketergantungan itu kan. Ada yang sekuensial, ada yang dan sebagainya. Anda tidak melakukan pembedaan itu ya, Mas Utama Singgih. Iya, betul sekali Bapak. Jadi memang ketika saya setelah ujian tertutup itu kemudian memang keterbatasan penelitian saya tidak membedakan, saya kemudian melihat lagi artikel-artikel yang membedakan, karena kalau di dalam interdependen tugas itu kan ada objektif, ada subjektif. Subjektif itu menggambarkan
kekuatan situasional yang ada di dalam kelompok gitu. Sedangkan yang objektif itu terkait dengan pool, apakah tipe-tipe itu menggambarkan resiprokal atau arahnya itu mengumpul atau berkelanjutan. Nah, kemudian saya baca artikelnya Denison itu, kemudian Morgensen, Denison 96 yang terkait dengan penelitian yang objektif dan subjektif yang terkait PGVIT ini kan terkait dengan lingkungan begitu. Lingkungan itu juga terkait dengan budaya maupun iklim. Nah, kemudian saya membandingkan dengan Morgensen dan di 2007 itu bahwa penelitian yang sifatnya perspektif itu memang lebih berpengaruh terhadap outcome yang bersifatnya psikologis. Hanya saja ketika itu tidak dibatasi dengan beberapa kriteria yang terkait dengan kelompok yang sifatnya objektif itu, sehingga hasilnya itu menjadi ya hipotesis saya tidak terdukung. Ya. Saya menduga itu faktor itu. Ya. Terima kasih. Jadi di atas langit masih ada langit ya. Sangat ada. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Amin Wibowo PhD. Selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu Dr. Reni Rosari, anggota tim penilai. Monggo Bu Reni. Baik, terima kasih Profesor Nurul sebagai Ketua. Selamat ya untuk Promovendus Pak Utama Singgih Budiarso ya, sudah sampai pada tahap akhir secara formal menyelesaikan studi S3. Nah, ini saya juga ada beberapa hal yang akan ditanyakan, saya tanyakan dan juga klarifikasi. Yang pertama tadi saudara sebenarnya kalau dari penelitian ini mengangkat ya penelitian pada level kelompoknya. Ya, mengapa saudara tertarik pada level kelompok dan sebenarnya apa tantangannya dan kemudian apa bedanya level kelompok dengan level individu? Silahkan. Terima kasih Ibu Reni. Barangkali saya akan membedakan di 3 pertanyaan itu. Yang pertama saya mengangkat level kelompok. Kenapa level kelompok? Bahwa kemudian restrukturisasi organisasi seperti yang tadi disampaikan bahwa organisasi maupun birokrasi itu akan kinerjanya akan didukung didasarkan pada penilaian kelompok gitu. Sehingga penelitian saya berargumen bahwa penelitian level kelompok itu menjadi lebih relevan begitu, relevan. Terus yang kemudian pertanyaan selanjutnya yang terkait tantangan penelitian di level kelompok. Tantangan di level kelompok itu secara metodologi itu kalau saya cari penelitian itu misalnya saya pakai Google Form. Saya harus bisa menentukan kelompoknya itu masuk dalam kelompok yang mana. Sehingga kalau saya begitu sebar itu tapi tidak memperhatikan oh di jam segini itu saya menyebar di kelompok apa, terus saya tidak mengidentifikasi, saya tidak di beberapa perusahaan itu tidak mau dicantumkan nomor HP, nomor telepon. Tapi di penulisan kelompok itu tidak jelas, itu akan hilang datanya. Jadi saya harus ketika pakai online atau pakai daring itu saya harus bisa mengklasifikasikan betul. Jadi Pak, maaf saya ini dengan nomor ini bisa mengklarifikasi ini masuknya di dalam kelompok apa, karena di dalam kelompok itu ada kecukupan jumlah sampel misalnya. Kalau jumlah sampelnya itu di bawah 60%, kalau si Berman itu menyampaikan di bawah 60% itu kelompok itu akan datanya hilang. Sehingga saya ketika masuk di online pun saya juga harus memasukkan misalnya di dalam saya kirim di Kalimantan begitu di peneliti Astra begitu. Ada yang ini kelompoknya masuk mana tidak jelas, saya harus mengkonfirmasi ini masuknya di kelompok mana. Jadi memang kalau yang online seperti itu yang secara luring saya harus mengelompokkannya itu setelah data itu masuk. Kemudian untuk yang ketiga kaitannya dengan kelompok tadi. Apa bedanya dengan level individu tadi? Ya? Iya. Jadi kalau di level individu ini ada kaitannya secara teoritis dan metodologis. Kalau secara teoritis memang untuk level kelompok ini kan adalah sifatnya share assessment kalau di dalam persepsi gitu, share assessment. Jadi kelompok itu menilai terhadap interaksi maupun situasi yang ada di dalam kelompoknya. Sedangkan individu itu kaitannya dengan individu. Khusus di PGVIT ini, person group fit ini,
kalau di level individu, PJ Fit itu mengarah pada apakah saya cocok dengan kelompok saya. Apakah saya merasa memiliki kecocokan dengan kelompok. Nah, apabila di level kelompok, itu apakah kita sebagai kelompok, apakah kita itu cocok sebagai sebuah kelompok, memiliki kecocokan sebagai sebuah. Nah, ini berimplikasi terhadap metodologinya juga. Jadi di dalam penelitian level kelompok, level individu, PJ Fit ini kan mengarah pada apakah saya cocok dengan rekan kerja saya. Nah, sedangkan di level kelompok itu memang kan kalau kita melihat di level kelompok itu kan penelitian untuk melakukan persepsi ini kan bisa dijadikan 3 ya. Saya menggunakan salah satunya yaitu agregasi. Kan ada yang lain misalnya selain agregasi ada agreement atau kesepakatan, ada juga referen. Referen itu misalnya dari supervisor. Nah, saya menggunakan agregasi karena memang ini mengukur pada apakah kelompok kita memiliki kompatibilitas, apakah kelompok kita fit terhadap penugasan kelompok kita. Apakah kelompok kita memiliki tujuan yang sama? Apakah bahkan di penelitian ketika saya konsultasi dengan tim promotor, itu ada beberapa kata yang hampir mirip, fit, same, kemudian itu yang kemudian saya ketika lakukan pilot test itu harus melakukan uji keterbacaan. Disarankan oleh tim promotor melakukan uji keterbacaan, sehingga selama pilot test sama tes pilot itu saya butuh waktu 3 bulan. Jadi sebelum saya masuk ke lapangan itu, saya butuh waktu 3 bulan untuk melakukan pilot test. Ini kok terlalu akademis. Saya perbaiki bahasanya untuk secara lebih praktis. Uji keterbacaan, saya minta bantuan, kebetulan minta bantuan di beberapa teman yang di UNES maupun di dosen bahasa Inggris. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasannya ya. Jadi mungkin nanti yang akan meneliti tentang level kelompok juga tadi ya sudah disampaikan tantangan-tantangannya. Nah, kemudian tadi juga sebenarnya saudara mengangkat pentingnya pertukaran informasi ya tadi ya, yang itu akan berpengaruh terhadap PJ Fit ya. Nah, dalam prakteknya itu sebenarnya apa sih sebenarnya kendala utama ya sehingga tidak terjadi pertukaran informasi di antara anggota tim? Mungkin saudara juga bisa menjelaskan. Terima kasih Ibu. Jadi memang kalau di dalam penelitian ini kan saya terbatas apakah pertukaran informasi berpengaruh terhadap PJ Fit. Tapi memang sebelum saya melakukan penelitian ini memang ada mapping literatur atau pemetaan literatur apa saja yang menjadi konsekuensi dan anteseden. Nah, beberapa anteseden pertukaran informasi itu lebih banyak diteliti kepribadian. Jadi apakah kemudian kepribadian ini berpengaruh terhadap keinginan anggota kelompok untuk saling berbagi informasi. Jadi kemudian, kemudian fasilitasi organisasi. Apakah kemudian organisasi memberi ruang kepada kelompok untuk saling bertukar informasi. Namun beberapa penelitian yang lebih banyak saya dapat dari hasil mapping literatur itu lebih banyak pada kepribadian anggota kelompok. Oke, jadi bisa jadi kepribadian itu punya pengaruh ya mengapa tidak terjadi pertukaran informasi begitu kalau menurut Pak Singgih tadi ya. Nah ini mungkin akan bisa menjadi penelitian selanjutnya mungkin ya Pak Singgih ya. Oke, kemudian tadi sebenarnya kalau di penelitian saudara itu ada 3 variabel ya. Variabel yang satunya adalah adanya interdependensi tugas ya Pak ya. Yang itu diharapkan dari hipotesis saudara itu sebenarnya memoderasi ya pengaruh antara pertukaran informasi dengan PJ Fit, tetapi itu tidak ternyata tidak terdukung ya hipotesis tersebut. Dan tadi juga mungkin ditanyakan juga oleh Pak Amin karena salah satunya Promofendus tidak membedakan ya dari timnya tadi ya, dari kelompoknya tadi ya. Begitu ya? Tidak ada. Ya, betul. Jadi tidak membedakan ya gimana? Saya tidak menanyakan di awal bagaimana tipe penugasannya, misalnya secara kalau yang digunakan di beberapa perusahaan itu SOP-nya. SOP-nya apakah modelnya dia terkumpul, sekuensial maupun resiprokal. Nah, sebenarnya yang ingin saya tanyakan, kalau menurut Anda itu sebenarnya kelompok seperti apa atau nanti jika di penelitian selanjutnya tadi ya, yang itu kemungkinan itu akan memoderasi tadi toh. Memoderasi pengaruh pertukaran informasi terhadap PJ Fit tadi toh. Sebenarnya interdependensi tugas yang seperti apa? Apakah punya pemikiran sampai ke situ juga? Ya.
Terima kasih Bu Reni. Jadi di dalam penelitian saya ketika saya hipotesis 2 saya tidak terdukung, saya lakukan beberapa pengujian tambahan. Salah satunya itu terkait dengan usia, Bu. Terkait dengan usia. Sayangnya jumlah sampel yang tidak mencukupi itu kemudian membatasi saya untuk melakukan analisis, khususnya yang terkait dengan usia-usia yang di bawah 1 tahun. Kalau di bawah 1 tahun sebenarnya kalau saya coba untuk lakukan analisis itu sebenarnya dia akan memoderasi secara positif. Ini kan sudah ada positif tapi tidak signifikan. Itu pada konteks apa? Nah, konteks yang saya coba ujikan adalah yang pertama terkait dengan usia tadi. Secara usia sebenarnya ketika usianya semakin tinggi atau semakin panjang begitu, usianya semakin panjang bahkan di atas 2 atau bahkan di atas 5 tahun, itu semakin tidak signifikan. Tapi yang di bawah itu saya belum punya cukup data, karena data saya itu karakteristiknya lebih banyak kelompok dengan usia di atas 2 tahun. Nah, sehingga saya lakukan pengujian itu, saya berargumentasi ketika saya konsultasi dengan promotor, itu barangkali bisa ketika kelompok itu usianya semakin matang, pertukaran informasi itu adalah sifatnya itu hanya formalitas saja. Jadi tidak kemudian mendorong PGFIT menjadi meningkat. Oke, baik. Terima kasih. Saya kira saya cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Ibu Ketua. Ibu Dr. Reni Rosari, selanjutnya kami persilahkan kepada yang terhormat Ibu penguji eksternal nih, Ibu Dr. Neneng Ratna Hayati untuk memberikan pertanyaan. Bu Neneng dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promovendus, Mas Utama Singgih, sudah sampai tahap ini. Pertanyaan saya yang pertama melanjutkan dari pertanyaan sebelumnya terkait dengan sampel gitu ya Mas. Yang pertama, profil mayoritas selama bekerja responden itu mayoritas lebih dari 5 tahun ya, sebanyak 54,41%. Ini saya agak teknis. Lama bekerja di dalam kelompok lebih dari 5 tahun, ini pun mayoritas dengan proporsi yang berbeda, 24,12%. Pertanyaannya terkait dengan pertanyaan dari tadi yang disampaikan oleh Pak Amin, apakah hal ini dapat diartikan terdapat anggota kelompok yang sebelumnya berpindah tim dengan angka ini? Silakan. Terima kasih, Ibu. Kalau melihat dari profil datanya itu memang angka untuk anggota kelompok yang bekerja dengan sebuah tim, dengan tim yang sekarang itu di angka 24% begitu, sedangkan untuk yang bekerja di organisasi menunjukkan 48%. Itu menunjukkan bahwa kelompok karyawan itu bekerja di dalam organisasi di beberapa kelompok, sebelum di kelompok itu, setelah bekerja di kelompok lain. Sehingga ya, halo? Ya. Ya, oke. Berarti artinya dimungkinkan, maksud saya, apakah ada kemungkinan bias dari responden ketika mengisi kuesioner ini? Mengingat beberapa literatur menyatakan bahwa seringkali responden itu memiliki persepsi yang hampir serupa antara fit dengan kelompok dan fit dengan organisasinya. Nah, upaya apa yang sudah dilakukan oleh Promovendus untuk mengatasi hal ini? Silakan. Terima kasih. Untuk upaya, saya gunakan instrumen penelitian yang merujuk pada kelompok, gitu. Karena biasnya itu kan dengan organisasi. Gitu. Jadi memang PGFIT dengan POFIT itu memang ada mirip karena dia akan ada attraction, selection, dan attrition. Dia akan masuk terhadap organisasi yang memiliki nilai tujuan yang sama dengan dirinya. Nah, kemudian tidak hanya kelompok tapi juga organisasi demikian. Namun yang membedakan adalah bagaimana kelompok itu memiliki kompatibilitas
yang terkait dengan PJFIT ini terkait dengan kemampuan kelompok untuk menghadapi penugasannya. Nah, upaya yang saya lakukan, saya gunakan instrumen pengukuran yang merujuk pada PJFIT ini. Jadi pertanyaannya itu merujuk pada apakah kelompok Anda begitu, apakah anggota kelompok Anda memiliki tujuan yang sama. Jadi merujuknya itu bukan kepada langsung kepada ada kata kelompok begitu, bukan kepada organisasi. Nah, saya kira itu yang kemudian untuk menghilangkan bias itu ya anggota kelompok itu akan berpikir ini pertanyaan terkait dengan kelompoknya bukan organisasinya ketika saya menggunakan kata-kata yang ada di dalam instrumen itu merujuk pada kelompok. Baik, pertanyaan ini akan nyambung dengan pertanyaan selanjutnya yang tadi saya hubungkan dengan pertanyaan dari promotor. Apakah terkait dengan lama bekerja di organisasi yang mayoritas responden ini cukup lama, lebih dari 5 tahun mayoritas, apakah ini bisa memungkinkan terjadinya non-linear? Artinya pertukaran informasi ini bisa menyebabkan hal yang tadi, yang memang akhirnya hanya sekedar menjalankan kewajiban, hal yang sifatnya rutin. Silakan. Kalau kemungkinan kalau kita menggunakan Jans et al. Itu kita menggunakan teori tentang grouping itu ya semakin lama itu kan anggota kelompok semakin kohesif begitu. Kemudian kekohesifan itu akan mengarah kepada fenomena grouping. Apakah kemudian itu menjadi konteks yang berpengaruh ketika usianya di atas 5? Saya kira itu menjadi tantangan untuk penelitian ke depan. Tapi yang saya ujikan itu kan apakah itu karena ini pengujian saya linear ya. Linear saya coba uji tambahan itu ketika itu usianya semakin matang itu semakin tidak signifikan. Hanya saja saya tidak melakukan pengujian kurva linear apakah kemudian ketika usianya itu semakin matang itu ternyata pada satu titik akan berpengaruh negatif, namun pada titik tertentu ini akan berpengaruh positif. Ini ya saya kira menjadi hal yang baik bagi saya untuk melakukan penelitian lanjutan. Begitu. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaan saya selanjutnya ini dengan apa yang saudara sarankan di dalam disertasi ini. Itu saudara menyarankan untuk menambah ukuran sampel lebih banyak dengan variasi organisasi yang ditambah gitu. Nah, pertanyaannya adalah dalam penelitian tim dengan topik seperti yang dilakukan oleh saudara Utama Singgi ini, manakah yang lebih penting terkait dengan dengan sampel? Apakah ukuran sampel dengan bervariasi organisasi atau kriteria dari sampelnya itu? Artinya bisa jadi dengan 80 tim gitu ya, selama kriterianya dipegang ketat itu tidak masalah. Silakan. Terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Untuk sampel, saya memang mengusulkan yang pertama terkait dengan jumlah sampel, karena jumlah sampel saya terbatas sehingga saya tidak dapat melakukan pengujian lainnya untuk menjelaskan fenomena kenapa hipotesis 2 ini tidak terdukung. Saya juga menggunakan argumentasi bahwa kriteria sampel ini yang membatasi saya, kemudian hipotesis ini kan karena saya berargumentasi yang pertama seperti tadi disampaikan di awal bahwa hipotesis 2 saya tidak terdukung itu implikasinya bahwa interdependen tugas itu tidak berpengaruh terhadap secara signifikan untuk memoderasi pengaruh positif pertukaran informasi terhadap PJFIT. Jadi mau tinggi mau rendah pertukaran informasi ini akan berpengaruh. Itu yang pertama. Yang kedua, saya karena itu tidak terdukung, seharusnya saya melakukan pengujian yang sifatnya pengayaan begitu. Pengayaan sebenarnya pada kondisi konteks apa ini sebenarnya bisa berpengaruh positif. Nah, ketika saya coba ajukan itu yang terkait jumlah sampel itu lebih terkait dengan pengukuran konteks usia kelompok. Jadi ketika saya semakin banyak respondennya, saya bisa split sampel pada usia berapa terus sebenarnya ini bisa berpengaruh gitu. Apabila itu masih tidak signifikan atau secara paralel begitu,
saya bisa dapatkan jumlah sampel yang banyak, saya bisa lakukan profiling atau kriteria sampel saya lebih ketat, saya bisa wawancara, itu mungkin hasilnya akan lebih baik. Jadi kalau itu bisa dilakukan paralel, itu barangkali bisa menjelaskan hipotesis saya yang kedua itu tidak terdukung pada konteks apa. Apakah pada usia kelompok, apa pada konteks kriteria timnya. Baik, pertanyaan selanjutnya ini melihat terkait dengan hipotesis 2 yang tidak terdukung. Jika selain hubungannya dengan metode, apakah mungkin tidak terdukung ini diakibatkan karena interdependence task ini, saling ketergantungan tugas ini berinteraksi langsung dengan konsep yang terkait betul-betul dengan berbagi pengetahuan, atau konsep lain seperti share mental model. Artinya kedua konsep ini yang memang berfokus pada pengetahuan yang dibagi di dalam kelompok, fokus terhadap tugas. Sedangkan kalau pertukaran informasi ini kan lebih luas ya, tidak hanya tugas tetapi juga hal yang sifatnya relasi. Silakan. Terima kasih Ibu. Untuk interdependen tugas ini, apakah ada seharusnya pemilihan sampelnya itu terkait seperti halnya dengan sampel-sampel share mental model atau transaktif memory system yang kriteria kelompoknya itu memang secara jelas menggambarkan bahwa misalnya di tipe kelompok yang pernah saya coba ajukan itu tentang pengembangan software gitu. Pengembangan software, walaupun saya tidak dapat respondennya. Sebenarnya bisa jadi itu konteks itu yang kemudian bisa menjelaskan interdependensi tugas itu tinggi itu akan semakin positif atau tidak. Jadi pemilihan sampel itu atau penggunaan kriteria sampel itu bisa jadi itu menjelaskan apakah kalau di dalam kelompok-kelompok yang terkait dengan kognitif itu kan ada kriteria sampelnya sendiri. Nah, saya memang belum menggunakan kriteria itu. Ini jadi masukan buat saya juga untuk melakukan penelitian lanjutan. Baik, cukup. Saya kembalikan kepada Ibu Ketua. Terima kasih Bu Dr. Neneng. Selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Bapak Budi Santoso MBus PhD untuk memberikan pertanyaan. Pak Budi adalah anggota tim penguji. Silakan Pak Budi. Terima kasih pada Ketua Sidang, Ibu Profesor Nur Indarti. Yang kedua, selamat pada Provendus Utama Singgih Budiarsa ya atas perjuangannya yang kami juga ikut merasakan. Dan juga kepada tim promotor yang sudah memimpin sampai tahapan di sini. Pertanyaan saya adalah masih sekitar tentang tidak terujinya H2 ini, karena memang menjadi masalah, saya kira masalah krusial dalam pengertian setidaknya belum ketemu nih misterinya apa di situ kan. Karena yang disampaikan oleh Promovendus ini juga masih katakanlah belum meyakinkan kita gitu, karena saudara menyebutkan usia dan usia kelompok dan tipe kelompok. Nah, kemudian saya coba melihat lebih spesifik lagi, ternyata di tipe interdependen tugas ini ada 3 macam lagi ya, lebih detail ya di situ. Ada tipe terkumpul, pooled gitu ya. Ada tipe sekuensial begitu, ada tipe timbal balik. Ya, ini kalau kita petakan kita dalami lebih dalam lagi, memang dari sisi walaupun namanya interdependen tugas, tetapi pertukaran informasi ini tidak sama intensitasnya di situ. Nah, ini mengapa nggak dibahas ini? Sebenarnya kalau pengujian yang mengatakan interdependensinya tinggi dan rendah itu kan kalau di ketiga-tiganya ini tidak bisa, tapi kalau tidak bisa kita pastikan, tapi kalau misalnya kalau interdependen tugas ini pada tipe timbal balik itu pasti akan tinggi. Tapi kalau tipe timbal balik interdependen tugasnya pada terkumpul itu nggak akan. Gitu. Ini kalau saya kaitkan dengan analogi konflik.
Yaitu konflik akan banyak terjadi di tipe tugas yang independennya timbal balik ketimbang yang berkumpul. Nah, mohon penjelasan, Prof. Fendus. Terima kasih, Bapak. Jadi memang dalam di literatur bab 2 saya memang menyampaikan bahwa tipe interdependen itu ada yang sifatnya objektif, begitu, ada yang sifatnya persepsi. Ketika persepsi saya digunakan yang persepsi, secara objektif itu memang ada 3, pool, sekuensial maupun resiprokal, yang timbal balik seperti tadi Bapak sampaikan. Hanya saja ketika melakukan penelitian yang objektif ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu salah satunya saya harus melakukan wawancara, begitu. Yang menjadi batasan penelitian. Apakah kemudian walaupun di beberapa kelompok itu sebelumnya itu sudah saya wawancara, sudah saya tentukan, oh ini adalah sekuensial, tapi begitu di tahap yang kedua dan ketiga itu saya kriteria-kriteria ini menjadi semakin tidak jelas, begitu, semakin kabur karena saya yang penting dapat datanya dulu. Karena memang ini sebagai penjelasan tambahan saya, begitu. Karena memang tidak diujikan karena saya mengujikannya memang hanya sifatnya persepsi. Karena memang persepsi ini kalau di dalam Morgenson 2007 saya memang di dalam desain pekerjaan itu tidak yang secara objektif dan subjektif itu saya cari-cari sebaik Denison yang membedakan culture dan iklim itu belum ada. Cuman memang kalau saya melihat menyimpulkan saya coba apa yang membedakan itu memang di dalam persepsi itu lebih terkait dengan outcome yang sifatnya psikologi, sedangkan yang alur kerja atau di dalam yang sifat objektif ini kan sering digunakan namanya workflow. Apakah workflow-nya itu full sequential, ini lebih kepada kaitannya dengan kinerja kelompok maupun kinerja organisasi secara langsung, begitu, dalam pengujiannya. Sehingga karena saya menggunakan PJFit yang sifatnya psikologis, saya gunakan instrumen yang sifatnya persepsian. Walaupun di dalam persepsian itu kan ada yang saya gunakan, ada item pertanyaannya ada 7. Salah satu atau salah 2-nya itu yang terkait apakah kelompok sering melakukan koordinasi, apakah kelompok itu memperoleh hasil yang baik ketika berkoordinasi, apakah kelompok itu pekerjaan anggota kelompok bergantung anggota kelompok lain menyelesaikan pekerjaan atau tidak. Jadi sifatnya sebenarnya itu sudah mengacu pada tingkatan-tingkatan itu. Walaupun memang ketika saya lakukan pengujian lanjutan setelah saya ujikan itu, saya ingin tahu, saya lakukan wawancara lagi kepada beberapa responden. Ya, pertanyaan ini akan mengelompok sebenarnya pada pool, hanya saja untuk instrumen ini belum membedakan itu. Iya. Oke, itu kalau pada ujian tertutup bisa dimasukkan sebagai saran ya, atau mungkin sebagai analisis pembahasan lebih lanjut bahwa benar ini tidak sampai pada level tipe independen tadi di situ, sehingga katakanlah ini menjadi tidak terbukti di situ kan. Lalu yang kedua juga ini profil timnya ini apakah profil tim dengan tugas yang sifatnya rutin atau dinamis ya? Dinamis itu seperti kalau saya membayangkan itu yang lebih klasik adalah seperti project tim yang basisnya membuat software atau membuat katakanlah seperti seorang konsultan arsitektur, begitu kan, dia kalau ketika ada proyek bangun jalan, bangun rumah itu kan pasti ada diskusi yang menarik walaupun mereka itu sudah lama menjadi sebuah tim begitu. Nah, ini kira-kira apakah Prof. Fendus juga mencoba mengelaborasi apakah perspektif ini tim yang memang ini sudah rutin, tugas rutin atau tugas-tugas yang sifatnya dinamis atau tugas yang berubah lah gitu, yang berubah-ubah begitu kontennya ya begitu. Ya. Terima kasih Bapak. Jadi memang di awal itu saya kemudian konsultasi dengan promotor itu diminta untuk menentukan kelompok dengan tipe penugasan punya tujuan sehingga beberapa kelompok itu ini nggak masuk, ini misalnya tim manajemen gitu, tim manajemen, karena nanti khawatirnya itu karena tugasnya sifatnya rutin itu kemudian tidak bisa menangkap fenomena yang ingin saya potret gitu. Namun ketika setelah
bulan kedua dan ketiga itu akhirnya saya masukkan tim mana, kan ini kan kaitannya dengan perizinan gitu. Perizinan dari organisasi mengizinkan kelompok yang mana yang ingin diteliti begitu. Jadi beberapa kelompok saya dapat tim yang sifatnya rutin, tim manajemen, walaupun di awal-awal itu saya ada tim pengendalian penyakit yang ada di puskesmas, saya coba untuk, karena kan sifatnya dia tidak rutin, dia misalnya ada COVID ini, harus cari kenapa ini COVID-nya dari mana, dari keluarga, itu kan sifatnya dinamis gitu. Kemudian dari beberapa sampel yang lain itu awalnya saya coba petakan yang saya konsultasikan ke ya, tapi dengan perjalanan waktu itu kemudian tidak bisa seideal ya. Begini Pak, pada mudahnya begitu ya. Apakah kalau saudara meneliti untuk pekerjaan yang sifatnya dinamis dalam tim ini, walaupun dengan usia yang lama, apakah itu masih menentukan pemoderasi itu? Iya Pak. Kalau yang sifatnya dinamis dengan usia yang lama, saya belum dapat referensinya. Tapi kalau sifatnya rutin dan sudah cukup matang, itu akan berubah menjadi disfungsional rutin. Ya. Disfungsional rutin. Jadi rutinitas yang bersifat disfungsional ya sudah, ayo bertukar informasi, ayo. Tapi kalau sifatnya apakah penugasan itu yang dinamis itu pada usia matang, saya belum dapat referensi untuk itu. Ya. Jadi saudara nggak punya satu clue prediksi kira-kira apa ini kalau saya lebih spesifik pada hal ini, bagaimana hasilnya begitu, belum dari basis pengetahuan yang saudara yakini atau pahami itu? Kalau saya coba petakan yang sudah saya lakukan pengujian tambahan itu, saya kira konteks yang sangat berpengaruh untuk hipotesis ini, hipotesis kedua yang tidak terdukung ini akan lebih baik ketika itu diuji pada usia kelompok tertentu, Pak, atau pada usia yang ya di bawah 1 tahun begitu. Ya, kalau nanti tugasnya tugas yang sifatnya rutin ya, administrasi begitu ya, karyawan-karyawan baru begitu ya. Iya betul. Nah itu tapi nanti kan ini kita lebih kaitan juga dengan konteksnya umum begitu kan, secara teori umum kan pasti asumsi itu tidak diberlakukan begitu. Iya. Nah, oke. Nah, kemudian yang ketiga ini mengenai metode penelitiannya. Kan saudara menggunakan survei di situ ya. Survei, saudara mengambil data dari responden yang sudah bekerja sekian lama dalam kelompok, diambil begitu ya. Nah, bagaimana kalau saudara menggunakan eksperimen? Apakah itu bisa teruji? Saudara memberikan satu penugasan khusus yang baru begitu, ya. Kemudian dengan usia kelompok yang tadi seperti itu, ya, tapi dengan tugas yang baru. Nah, mungkin ya seperti itulah ya. Bagaimana? Intinya kalau bagaimana menggunakan eksperimen, sehingga dia tidak dalam situasi mengisi kuesioner dalam konteks yang sudah lingkungan yang sudah dia pahami lazim begitu, tapi ini konteks yang baru gitu dengan penugasan yang baru, bagaimana? Iya, terima kasih Bapak. Jadi kalau di dalam penelitian PG-FIT ini, person group fit ini, berbagai metode itu dilakukan, Bapak. Jadi survei ada publikasinya, eksperimen juga ada, kualitatif juga ada. Kualitatif itu yang terkait dengan bagaimana dia meresolusi misfit di dalam dirinya. Kalau untuk penelitian yang sifatnya eksperimen dengan metode eksperimen itu ini bisa sebenarnya, Pak. Kemudian dicoba dilakukan, direplikasi dengan menggunakan beberapa hal. Tapi kan memang trade off-nya itu adalah ketika eksperimen itu kan ada validitas internal dan validitas eksternal, itu yang kemudian apakah kemudian itu di dalam eksperimen itu menggambarkan fenomena yang ada di lapangan. Karena saya berargumentasi bahwa yang ingin saya tangkap itu kan fenomena yang ada di lapangan, gitu. Tidak hanya menjelaskan hubungan. Nah, sehingga saran memang beberapa keterbatasan itu saya sampaikan menjadi limitasi saya, misalnya memang kemudian kalau di dalam eksperimen itu bisa memotret
prosesnya T1, T2-nya, apakah kemudian yang pertama, yang kedua. Ketika survei ini kan tidak bisa saya memotret pada satu fenomena yang menggambarkan apa yang terjadi di masa lalu. Memang kemudian sarannya adalah melakukan longitudinal, ya, penelitian longitudinal. Apakah memang di PGVIT ini, apakah PGVIT itu dipengaruhi oleh pertukaran informasi atau PGVIT ini mempengaruhi pertukaran informasi begitu? Oke, tadi ini melanjutkan apa yang saudara sampaikan tadi, ya, saudara Promovendus sampaikan bahwa saudara ingin melihat realitas di lapangan tentang berlakunya teori ini, begitu kan? Lalu kebijakan apa yang saudara sebagai seorang pemimpin, ya, bagaimana untuk meningkatkan PGVIT dalam konteks adanya keterkaitan tugas, pemesanan informasi, apakah tidak akan dilakukan tentang apa namanya? Kalau ya, silakan. Iya, kalau didasarkan pada hasil penelitian saya, apabila hasil saya ini kan mengkonfirmasi teori pertukaran informasi, teori pemrosesan informasi, sehingga di dalam kelompok itu akan terjadi pemrosesan informasi, sehingga apabila pengambil kebijakan, rekomendasi untuk pengambil kebijakan tentunya pemrosesan informasi adalah hal yang sangat penting di dalam kelompok karena akan meningkatkan kompatibilitas di antara anggota kelompok maupun terhadap lingkungan pekerjaannya, sehingga pemrosesan informasi yang dihasilkan dari pertukaran informasi itu adalah hal yang paling utama sebagai rekomendasi dari penelitian saya. Lalu bagaimana dengan aspek kontekstualnya? Tidak diperhatikan karena itu faktor yang bisa memperkuat atau memperlemah. Iya Bapak, karena saya belum menemukan apakah pada konteks usia tertentu atau tipe tertentu ini akan terdukung, hasilnya di dalam penelitian saya tidak terdukung. Ini menunjukkan berimplikasi pada konteks penugasan itu tidak, mau baik itu tinggi maupun rendah, itu tidak memoderasi pengaruh pertukaran informasi terhadap person group fit ini, Pak. Ya, jadi poinnya adalah implikasi ini bagi kebijakan manajerial saudara adalah fokus pada hubungan langsung begitu ya, gitu ya. Oke, yang terakhir ini, nah saya kemarin tuh baca di grup WhatsApp-nya EPP Family itu ya, tentang integrasi riset begitu kan. Jadi ada integrasi lembaga riset begitu kan. Jadi semua mau digabungkan. Jadi prinsipnya bahwa kalau konteks topik saudara ini, bahwa artinya interaksi antar individu tidak ada lagi, ya. Ini pandangan saya masih ya pandangan awal saya. Tapi lebih pada interaksi individu dengan digital information database begitu. Ya, jadi ibaratnya kalau saya mau cari data itu ya kontak langsung ke database, nggak lagi nanya kamu gimana, nggak. Kira-kira apakah katakanlah transformasi digital ini menjadi lebih menguatkan, mungkin tidak perlunya lagi berita informasi dalam konteks penelitian saudara. Terima kasih Bapak. Ya, jadi maaf, ini sedikit cerita tadi yang kemarin engagement yang dilebur begitu kan para profesional penelitinya, karena ada kebijakan integrasi riset, basisnya adalah nggak lagi menggunakan Office tapi virtual database information begitu kan. Jadi penelitian yang terkait dengan PGVIT ini belum meneliti tentang virtual team, ya? Tim-tim yang sifatnya virtual. Namun pertukaran informasi ini beberapa melakukan pengujian di level virtual, khususnya pengembangan software, Pak. Jadi pengembangan software itu kan mereka kadang ada misalnya di Jogja, satu di Australia, ada itu ketika mereka itu walaupun berdasarkan coding data ini dari hasil riset maupun saya wawancara karena ada beberapa teman pengembang software begitu. Walaupun dia berdasarkan coding data, mereka itu akan melakukan pertukaran informasi terkait ini sudah perkembangan tugasnya begitu. Ini sudah sampai sekian, nanti silakan dilanjutkan. Nah, itu ketika itu terjadi itu akan meningkatkan PGVIT. Berbeda ketika coding data selesai sudah kirim, dia menunggu, itu barangkali PGVIT-nya akan lebih meningkat ketika ada pertukaran informasi yang terkait dengan perkembangan penugasan itu. Oke, terima kasih. Saya kira cukup dari saya, Bu Ketua. Terima kasih Saudara Promovendus. Terima kasih Bu Ketua.
Terima kasih Bapak Budi Santoso PhD. Selanjutnya kami persilahkan yang terhormat Ibu Turnastiti PhD untuk memberikan pertanyaan. Monggo Bu Terima Nasti. kasih kepada Ibu Ketua Sidang, Profesor Nurul. Selamat untuk Promovendus Utama Singgih Budiarso yang sudah sampai di tahapan ini. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan untuk Promovendus. Saya punya beberapa pertanyaan, tapi sangat mengapresiasi proses diskusi Anda dengan berbagai penanya sebelumnya. Baik, Promovendus Utama Singgih, pertanyaan saya yang pertama sangat susah sekali. Saya bertanya, apakah Anda perlu minum dulu? Sudah, Ibu. Oke, baik, aman ya, Promovendus. Kemudian pertanyaan saya yang kedua, proses diskusi yang disampaikan membawakan kita kepada pemahaman bahwa kondisi COVID-19 ini tampaknya berimbas banyak pada riset Anda. Bagaimana COVID-19 ini perlu untuk diperhatikan bagi seorang peneliti di dalam proses spesifik di data collection. Silahkan Promovendus Utama Singgih. Terima kasih Ibu. Kaitannya dengan COVID-19 ini kan karena yang menjadi tantangan itu adalah saya menggunakan level kelompok begitu ya. Karena beberapa penelitian yang sifatnya level individual itu bisa dilakukan secara online maupun ada beberapa data yang bisa dilakukan oleh asisten begitu, yang secara online juga. Tapi kalau di level kelompok itu untuk memilah dan memilih ini kelompok mana itu yang agak susah karena beberapa responden itu tidak ingin dicantumkan namanya, tidak ingin dicantumkan organisasinya, tidak ingin dicantumkan nomor teleponnya, itu yang kemudian aduh ini kelompok mana ya, sehingga akhirnya gugur. Nah, terkait dengan COVID-19 rekomendasi yang paling spesifik ini kan adalah bagaimana kemudian peneliti ini tetap sehat begitu. Tetap sehat, bisa menyelesaikan penelitiannya dengan baik. Ini hal yang bisa dilakukan selama itu bisa dilakukan secara daring. Kalau itu memungkinkan daring, ya bisa digunakan daring, Bu. Karena beberapa organisasi juga saya minta untuk daring, berkenan daring, kemudian juga hasilnya itu dalam pengelompokan kelompok juga baik. Tapi ya memang butuh waktu ekstra, barangkali jadi lebih panjang waktunya nantinya, Bu. Baik, notes taken, jadi daring oke, tapi extra effort terutama terkait dengan waktu. Pertanyaan saya yang kedua masih terkait dengan kondisi pandemi COVID-19. Ketika kondisi pandemi COVID-19 dengan berbagai gerusannya pada dinamika kerja, saya bertanya, COVID-19 ini akan berimplikasi apa di dalam pemahaman di temuan riset Anda? Untuk COVID-19 ini saya tidak menggunakan ini sebagai konteks yang berpengaruh. Cuman memang COVID-19 ini membatasi saya untuk pengambilan jumlah data saja. Jumlah data, kemudian waktu, kemudian pengelompokan kriteria. Jadi kriteria yang seharusnya saya pilih-pilih di awal, begitu saya kemudian lebur di akhir-akhir, ya sudah tidak bisa seideal itu. Namun dalam penelitian saya tidak menggunakan COVID-19 ini sebagai konteks yang berpengaruh terhadap model saya. Baik, terima kasih Pak Singgih. Saya melanjutkan pada pertanyaan yang ketiga, masih di kondisi COVID-19, menjadikan teraktivasinya generasi rebahan ya Pak Singgih ya. Cukup rebahan saja informasinya mengalir sedemikian rupa dan kemudian semakin menjamakkan pertukaran informasi. Satu sisi informasinya berguna, di sisi lain informasi ini bisa membanjiri kita dan mengkondisikan kita kepada kondisi yang disebut sebagai information overloaded. Bagaimana riset Anda akan memberikan respon pada diskusi di literatur information overloaded ini, Pak Singgih? Silahkan. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau terkait dengan overload informasi ini kemudian yang menjadi topik ketika itu dilakukan pemrosesan informasi didasarkan pada kelompok itu. Jadi informasi itu kan tidak terbatas sebenarnya. Cuman hanya
manusianya yang terbatas. Kalau saya gunakan istilahnya itu ada bounded rationality, rasionalitas seseorang itu yang kemudian terbatas, kemudian orang walaupun informasinya tidak terbatas. Nah, kemudian ketika seseorang anggota kelompok begitu hanya bisa memperhatikan sebagian informasi saja, dan sebagian teman yang lain adalah bisa memperhatikan informasi yang lain, yang karena kan keterbatasan itu menjadi semakin fit sebenarnya, Bu. Jadi ketika informasi ini semakin banyak, ketika anggotanya itu bisa membagi peran dan tanggung jawabnya, kamu nanti akan mengingat ini, yang terkait khususnya yang terkait dengan penugasan, penyelesaian penugasan itu memang kemudian di bukunya Herbert Simon itu kemudian itu kan ada Tyndale, teori-teori pemrosesan informasi itu kemudian berkembang yang mengarah kepada Hinz itu bahwa pembagian peran, kemudian pemrosesan informasi di dalam kelompok itu menjadikan kelompok itu sifatnya menjadi lebih superior begitu. Baik, notes taken Pak Singgih. Jadi meskipun tetap selalu diperlukan pertukaran informasi, riset Anda mengatakan itu terkait dengan PGFIT, tapi tetap perlu diperhatikan takaran-takarannya, gitu ya Pak Singgih ya, supaya tidak mengaktifasi information overloaded di dalam kelompok tersebut. Noted Pak Singgih. Pertanyaan saya lebih lanjut, Pak Singgih, masih di dalam konteks pertukaran informasi. Literatur sebelah yang juga berkembang adalah mengenai digital leadership, Pak Singgih. Bagaimana Anda sebagai peneliti mengenai pertukaran informasi dan PGFIT akan memberikan respon terkait dengan perkembangan yang ada di literatur digital leadership? Silahkan, Pak Singgih. Terima kasih, Ibu. Yang terkait saya tidak terlalu banyak memahami tentang digital leadership, tapi sependek pemahaman saya ketika itu digital leadership itu kan bagaimana kemudian bisa kalau tidak salah ya Bu, maaf, karena saya tidak meneliti tentang leadership itu bagaimana kemudian bisa memberdayakan anggota kelompoknya dengan sarana digital itu. Pertukaran informasi ini menjadi semakin relevan, semakin meter ketika anggota kelompok ini kan bisa terpisah secara jarak yang satu di mana, tapi untuk melakukan penyelesaian tugas itu kemudian bisa dikomandani, bisa dipimpin oleh seorang digital leadership. Sehingga saya kira untuk penelitian ini menjadi semakin relevan, lebih relevan lagi ketika itu diteliti menjadi konteks yang berpengaruh itu. Baik, notes taken Pak Singgih, diperlukan digital leadership untuk menyuburkan pertukaran informasi di dalam lingkungan kerja ya Pak. Riset Bapak mengatakan kalau informasi selalu dipertukarkan, maka akan terjadi PGFIT. Saya bertanya lebih lanjut Pak, temuan dari riset Bapak ternyata menyatakan bahwa usia kelompok tersebut akan menentukan ini pertukaran interdependensi tugas yang tadi sudah didiskusikan. Saya kemudian berpikir bahwa ada pergeseran yang semula informasi menjadi sekarang yang diperlukan adalah pengetahuan, Pak. Saya meraba seiring berjalannya waktu yang diperlukan bukan pertukaran informasi, tapi pertukaran pengetahuan itu sendiri. Pertanyaan saya, bagaimana Bapak sebagai peneliti akan mengejawantahkan riset ini Pak dan temuannya terkait dengan literatur manajemen pengetahuan Pak. Silahkan Pak Singgih. Terima kasih Bu. Jadi memang batasan riset ini, jadi memang tidak hanya keterbatasan penelitian ini juga memiliki batasan bahwa pertukaran informasi ini hanya sebatas bagaimana kelompok itu bertukar informasi saja. Jadi memang ini agak membedakan dengan kalau di dalam Wang itu 2010 itu membedakan pertukaran informasi ini akan berbeda dengan pengetahuan. Pengetahuan ini sifatnya lebih kompleks gitu, sedangkan informasi ini hanya sebatas aktivitas bagaimana anggota kelompok itu saling ya update untuk progres penyelesaian tugasnya begitu. Memang kemudian teori yang saya gunakan itu kan model upaya kolektif itu kan memang dihasilkan dari teori ekspektansi. Bagaimana kemudian effort ini akan berpengaruh terhadap ekspektansi, valence gitu.
Jadi ketika dia punya effort yang tinggi, itu pemrosesan informasinya itu dilakukan secara baik sesuai dengan tuntutan penugasannya, penugasan yang interdependen menuntut pemrosesan informasi yang kolektif, sedangkan interdependen tugas yang rendah menuntut pemrosesan informasi yang independen, begitu, itu akan berpengaruh terhadap proses pemrosesan informasi terhadap menjadi PGFIT. Nah, sedangkan yang terkait pengetahuan, apabila kita dikaitkan dengan pengetahuan yang sifatnya sebenarnya tadi merujuk pada Wang tadi, sifatnya lebih kompleks, bisa jadi itu menjadi usia semakin matang itu pertukaran tidak hanya informasi saja, tapi berubah menjadi berbagi pengetahuan. Nah, ini yang menjadi tidak hanya menjadi kemudian hanya batasan, tapi menjadi keterbatasan riset ini. Jadi memang belum barangkali itu menjadi catatan buat saya sebagai peneliti begitu untuk melakukan kajian penelitian yang lebih lanjut ketika saya meneliti usia kelompok ini sebagai konteks yang berpengaruh terhadap model saya. Baik, notes taken Pak. Yang pertama terkait usia kelompok diperhatikan, kedua terkait dengan level kelompoknya juga tampaknya harus diperhatikan ya Pak. Dan juga dari poin Bapak, notes yang lain yang juga disampaikan di sana adalah pergeseran dari bertukar informasi menjadi bertukar pengetahuan. Baik, pertanyaan saya yang terakhir, Pak Singgih, saya berpendapat bahwa di dalam lingkungan kerja yang sekarang ini teraktivasi, Pak, seorang anggota bisa menjadi anggota dari banyak kelompok, Pak. Kita menyebutnya sebagai dinamika multi-teaming. Di dalam kondisi dinamika multi-teaming ini, interdependensinya itu tidak banyak yang terkait dengan behavioral, Pak. Interdependensinya adalah yang terkait dengan structural. Jadi datang kerja selesai. Datang kerja selesai. Nggak perlu tahu ini siapa, dia punya kepentingan apa, dan lain sebagainya yang biasanya banyak di aspek psychological. Di dalam diskusi multi-teaming dengan structural dan behavioral interdependence ini, Pak, apakah PGFIT itu masih benar-benar diperlukan? Ataukah justru yang lebih diperlukan adalah job fit, Pak? Udah deh, sesuai aja dengan kerjaan. Datang, kontribusi, selesai. Apakah masih perlu PGFIT, Pak? Silahkan, Pak Singgih. Terima kasih, Bu Nasti. Jadi saya menjadi semakin sulit menjawab ini. Karena begini, model saya itu kan sangat terbatas. Jadi seperti Bacharach yang di dalam teori organisasi itu kan, model saya itu hanya terbatas dengan terbatas dengan beberapa batasan penelitian saya. Kemudian ketika itu digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena lain yang di luar model itu menjadi semakin sulit. Tapi kalau didasarkan dengan pengetahuan saya, memang multi team ini memang ini kan lebih banyak yang referensi yang saya peroleh ketika dulu saya melihat tentang virtual team itu. Ini kan kalau yang multi team itu kan beberapa itu pakai karena virtual team. Ya. Jadi memang yang lebih berpengaruh terhadap person job. Jadi bagaimana tentang kemampuannya saja sudah tidak mengarah kepada nilai-nilai tujuannya, sudah setelah selesai. Tapi memang penelitian saya itu hanya sebatas kelompok yang konvensional. Jadi saya meneliti kelompok-kelompok yang konvensional, yang berinteraksi, kemudian yang berada pada satu unit organisasi tertentu, kemudian saya menjelaskan fenomenanya seperti itu. Notes taken, Pak Singgih, dengan pernyataan Bapak yang menyatakan bahwa riset mengenai virtual team dan multi-teaming mungkin menemukan temuan yang berbeda dari riset Bapak. Tampaknya kalau dari filosofi padi, Bapak sudah sangat benar-benar menunduk ini, Pak. Menunduk dalam arti memahami betul mengenai berbagai keterbatasan riset ini, tapi keterbatasan itu juga menjadi arahan untuk pengembangan selanjutnya. Biasanya kalau sudah begitu, sudah saatnya lulus, Pak. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan ya, Pak. Terima kasih, Pak Singgih. Saya kembalikan kepada Ibu Pimpinan Sidang, Prof. Nurul. Terima kasih. Terima kasih Bu Turnastiti PhD, Bapak Ibu, tim penilai, penguji, tim promotor. Ini memasuki sesi terakhir. Saya ingin menggunakan mungkin beberapa menit juga untuk berkomentar dan bertanya sebelum kita masuk ke yudisium. Pertama, selamat ya Pak Utama Singgih, sudah sampai di tahapan ini ketemu dengan saya sebagai Ketua Penguji.
Terima Topiknya kasih, kayak Prof. waktu di kelas yang ya, workshop metode research. Saya ingin menanyakan atau mengklarifikasi, mendapatkan klarifikasi dulu satu saja dari apa yang tadi sudah ditanyakan luar biasa oleh kolega-kolega saya. Beberapa kali dan saya juga membaca disertasi yang ditulis oleh Promovendus, cukup menarik. Saya tergelitik dengan beberapa respon Promovendus terkait dengan keterbatasan. Yang ini berpusat kalau saya menangkap dari data collection yang dilakukan, di mana Anda melakukan proses itu 100 perusahaan, kembali 66 perusahaan mendapati 340 responden dengan terbentuk 81 kelompok ya, betul ya. Kemudian dengan cakupan data yang ada, beberapa kali statement Promovendus itu saya tidak tahu apakah ini bentuk merendah atau memang rendah ya, gitu. Itu ketidakcukupan data tampak kurang begitu meyakinkan gitu ya. Pertanyaan saya adalah atau concern saya adalah seandainya 34 perusahaan yang mungkin tidak bisa di reach pada saat karena COVID ya. Anda menuliskan ini karena terjadi COVID, banyak perusahaan menolak untuk berproses membantu Anda dalam proses pengumpulan data, maka hanya terkumpul 66 perusahaan. Sehingga pertanyaannya adalah seandainya 34 perusahaan itu bersedia untuk berpartisipasi dan jumlah responden Anda itu di atas 340 dan kelompok yang terbentuk lebih banyak, apakah temuan penelitian Anda akan sama atau berbeda, Mas Singgi? Silakan. Terima kasih, Prof. Nurul. Sebagai dosen pertama saya di FEB di sini, waktu belajar terkait dengan metode riset. Jadi memang keterbatasan penelitian saya ini kan karena waktu sebenarnya. Sebenarnya waktu COVID-19 itu hanya menunda waktu itu semakin berlarut-larut. Saya lakukan pilot test itu, kalau yang saya ingat itu kan ujian proposal itu udah 1,5 tahun yang lalu. Kemudian saya lakukan pilot test, saya lakukan uji keterbacaan bolak-balik, sehingga waktu itu saya ingat sekali pada tanggal 31 Desember di 2021 promotor dan tim promotor mengizinkan saya untuk ambil data. Kemudian saya ambil data selama kurang lebih 6 bulan begitu. 6 bulan sampai Juni. Sampai saya ditanyakan oleh promotor kok lama sekali tidak muncul. Nah, karena memang saya cari ketika itu data-data itu lama sekali terkumpul, Prof. Jadi memang lama sekali terkumpul. Nah, memang mohon maaf saya harus memotong karena waktu juga. Tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi poin saya adalah ketika ada sekian puluhan perusahaan tidak bisa didapatkan, ini apakah, dan berarti kan ada potensial responden yang tidak bisa terkumpul ya, apakah temuan penelitiannya akan berbeda ketika mungkin porsinya tidak 66 perusahaan, tetapi misalnya 95 perusahaan itu saja. Ya. Beda atau tidak? Kalau berbeda kenapa? Kalau tidak kenapa? Jadi kalau dengan cara saya melakukan yang kedua dan yang ketiga seharusnya sama, tidak terus. Karena memang, tapi ketika saya lakukan yang untuk pengambilan data pertama, saya gunakan kriteria yang cukup ketat, mungkin hasilnya bisa beda, Bu. Karena tipe-tipe untuk timnya itu ada tim-tim khusus yang seharusnya saya ambil lebih banyak atau bahkan mendominasi penelitian saya. Oke. Baik. Terima kasih tanggapannya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah selesai dengan sesi tanya jawab untuk memberikan izin kepada kami mendiskusikan kinerja kinerja Promovendus Utama Singgi hari ini, menjawab pertanyaan dari semua tim penguji. Kami memerlukan waktu untuk beralih ke ruang sebelah melakukan proses yudisium. Dengan ini ujian terbuka di skors atau ditutup sementara. Terima kasih. Tim penguji keluar dari forum ujian terbuka untuk melakukan yudisium.
Kami mohon kepada tim penguji untuk memasuki forum yudisium pada ruang breakout room. Tim penguji memasuki forum ujian terbuka. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus Utama Singgih Budiarso, setelah tim penguji dengan proses melakukan berbagi informasi, pertukaran informasi, dan juga person group fit ya di antara kami, dengan mempertimbangkan hasil ujian saudara juga pada hari ini, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan. Selamat Dr. Utama Singgih Budiarso. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Berikut adalah ijazah Dr. Utama Singgih Budiarso yang ditandatangani oleh Bapak Dekan dan Rektor Universitas Gadjah Mada. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Mungkin masih di mute Pak Hani, mohon maaf. Terima kasih kepada pengacara. Mohon izin untuk memberikan pesan-pesan. 2 hari yang lalu saya di-WA oleh Bapak Prodi S3 belum saya mau hadir atau tidak. Mungkin beliau promotor dengan kondisi saya, maka dia menawarkan itu. Lalu saya bilang, tentu saja saya akan hadir karena ini yang terakhir bagi saya. Ya. Kalau nggak salah, Pak Singgih ini nomor 22 yang motornya saya. Kalau ditambah promotor banyak sekali saya. Tapi yang jadi promotor 22 ini. Ada lagi di tahun 22. Jadi maka baik 22. Mudah-mudahan saya tidak salah menghitung. Tapi tidak semuanya bisa berhasil menembus publikasi. Ya, karena mungkin ya tidak bisa mengolah lebih lanjut. Ya. Pertama kali saya mengucapkan selamat pada Promovendus Dr. Utama Singgih Budiarso, selamat juga kepada keluarganya, Bapak Ibu, istri dan anak-anak. Tentu saja ini adalah selebrasi celebration of learning untuk keluarga. Dan terima kasih kepada mereka yang telah mendukung. Karena ini tim effort juga, upaya tim juga, ya. Dan keluarga saya menjadi tim. Tentu saja keluarga Bapak setelah malam kan bangga dari atas melihat Pak Singgih lulus juga. Ya. Dan juga saya sudah deg-degan dulu karena Pak Singgih ini termasuk survivor, termasuk yang kena positif COVID. Ya. Jadi untung bumbunya tidak luring ya, kalau bumbunya luring kita tolak, tidak bisa. Saya umur rentan, tidak bisa bumbunya luring. Untung daring ya, dan bisa selesai. Saya juga terima kasih juga kepada tim promotor, tim penilai yang tentu saja memperbaiki kualitas disertasinya, dan tim penguji yang lain. Dan juga terima kasih kepada Bapak Nurul yang sempat di Prodi S3 yang sentuhannya luar biasa. Ya. Saya dulu di S3 juga Bapak Prodi S3 6 tahun dan asing yang situ. Ya. Salah satu yang bekerja yang saya sukai.
menganiaya mahasiswa Istiqlal. Jadi terima kasih kepada tim penguji hari ini. Semoga bisa dilanjutkan oleh yang belum lulus ya. Tapi saya dengar yang angkatan Mas Singgi sudah sampai semua lulus. Ya. Selamat juga. Jadi selamat kepada institusi juga yang mengirim Mas Singgi ke sekolah. Ya, apakah punya mutu. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat, penelitiannya bermanfaat. Dan karena pendidikan S3 itu harus meneliti sesuatu yang tidak hanya untuk legal, ya, tapi untuk relevan juga. Mempunyai dampak pada perbaikan kualitas ya manajemen di Indonesia. Dan kami tidak lupa mohon maaf kalau ada kesalahan dan Mas Singgi juga maaf ya, mohon maaf kepada Mas Singgi kalau saya kadang-kadang saya nyai ya, tapi itu style saya ya, nyai dengan cinta. Oke, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan bisa disumbangkan pada organisasinya. Terima kasih. Ketua Tim Penguji menutup ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka ini ditutup. Kami juga ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran beberapa tamu undangan di forum yang luar biasa ini kepada pimpinan dari Kemendikbudristek Dikti, ada Bapak Dr. Sutanto, kemudian dari Kepala LPMP DIY, Bapak Minhazul Ngabidin, kemudian Kabag Umum BPP MP 5 Seni Budaya, Bapak Dr. Andes Joko Saroso, Kasubdit Sarpras Direktorat SMP Harno Susanto, dan Bapak Ibu lain tamu undangan yang berkenan hadir meluangkan waktu di acara ujian terbuka pada hari ini. Kami ingin menyampaikan bahwa Saudara Dr. Utama Singgih Budiarso adalah doktor ke-5.383 yang lulus ujian di Universitas Gadjah Mada dan menjadi doktor ke-309 yang lulus ujian di program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Dengan mengucap rasa syukur dan alhamdulillahirabbil alamin, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tok, tok, tok. Tim penguji dipersilakan memberikan ucapan selamat kepada doktor baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Profesor Nurul Indarti, Sivil Ekonomkan Merch PSD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat Bapak Dr. Utama Singgih Budiarso, sudah doktor sekarang. Semoga ilmunya bermanfaat, memberikan keberkahan untuk keluarga, institusi, gitu, dan Amin. bisa menebarkan semangat sehingga nanti dari institusi bisa mengirimkan Utama Singgih Budiarso selanjutnya untuk melakukan proses pertukaran informasi dan person group fit dengan program S3 FEB UGM. Selamat juga untuk keluarga yang tentunya selalu mendampingi ya, mungkin ada istri atau putra-putri di sini, luar biasa, dan tetap menjaga silaturahmi dengan Universitas Gadjah Mada. Selamat mengabdi. Mohon maaf jika selama interaksi ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak T. Hani Handoko MBA PhD, kami persilahkan Bapak. Dan selamat sekali lagi, selamat Pak Singgi. Terima kasih Bapak. Silakan lanjutkan bukti menonton. Pak Salim. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Sari Sita Laksmi MMGT PhD, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Bapak Ibu sekalian. Selamat buat Mas Utama Dr. Utama Singgih Budiarso. Matur nuwun pada Pak Hani juga.
dan Pak Eli dan Bapak Ibu semua. Matur nuwun. Selamat ya Mas. Terima kasih Bu. Mas Singgih ya. Semoga segera menularkan yang ke teman-teman yang lain juga. Matur nuwun, matur nuwun. Selanjutnya kepada Bapak Eli Susanto MBA PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Mengucapkan selamat pada Mas Dr. Utama Singgih dengan proses yang tidak mudah akhirnya bisa selesai. Semoga ini juga menjadi ikhtiar untuk menjadi lebih baik ya, dan selamat pada keluarga juga. Yang terpenting adalah bahwa ini bisa memberikan inspirasi pada yang lain dan bisa memperkuat kinerja dari kantor di mana Mas Singgih bekerja. Dan apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama proses pembimbingan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga matur suwun pada Pak Ani dan Bu Sari yang sudah sharing untuk menghasilkan kerja tim yang luar biasa ini. Matur suwun. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Amin Wibowo MBA PhD, kami persilakan. Mas Dr. Utama Singgih Budiarso, semakin glowing ya. Saya mengucapkan selamat, semoga kedepannya semakin sukses. Amin. Turut bergembira ikut berpartisipasi dalam proses Anda menyelesaikan program S3 Anda. Sehat selalu dan sukses kedepannya. Selamat ya, Amin. Mas Dokter. Terima kasih Bapak. Selanjutnya kepada Dr. Reni Rosari MBA, kami persilahkan Ibu. Selamat Pak Dr. Utama Singgih Budiarso ya, atas kelulusannya, dan saya ikut lega dan bangga ya, bahagia ya, saya kira lega. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat ya dan bisa membuat hari depan menjadi lebih baik saya kira ya, dan selamat juga untuk keluarga ya. Sekali lagi selamat, terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. Neneng Ratnahayati MM, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat saya ucapkan untuk Mas Dr. Utama Singgih Budiarso, mengikuti perjalanannya, alhamdulillah bisa terlibat sampai dengan hari ini. Mudah-mudahan berkah, selamat untuk keluarga, dan tetap silaturahim terjaga. Itu saja, baik, terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kepada Dr. C. Budi Santoso Embus, kami persilakan Bapak. Terima kasih kepada Mbak Riana. Pertama, saya ucapkan selamat pada Dr. Utama Singgih Budiarso. Ya. Alhamdulillah, ya. Alhamdulillah. Terima kasih yang mendampingi dan juga pada tim promotor yang sudah juga dengan kesabaran dapat menghasilkan satu alumni yang kita harapkan nanti memberikan kontribusi yang besar pada lingkungan, pada keluarga, dan juga pada institusi kita di sini. Terima kasih ya, selamat sekali lagi, dan nanti jika nanti pada waktunya meningkat derajatnya ya, nanti tolong dijaga integritas ya, dijaga terus belajar dan tetap mengingat alumni institusi tempat saudara dididik. Terima kasih, selamat, sukses selalu, salam buat keluarga dan terima kasih Bapak. Ya. Selanjutnya kepada Ibu RR Turnastiti MSI PhD, kami persilahkan Ibu. Dr. Utama Singgih Budiarso, selamat untuk pencapaian prestasi akademik tertinggi Anda. Luar biasa pertukaran informasi di antara kita. Selamat juga untuk keluarga semuanya. Terima kasih untuk kesabarannya menunggu untuk Dr. Utama Singgih kembali. Selamat juga untuk promotor Pak Hani Handoko dan juga co-promotor Pak Eli dan juga Mbak Sari telah mengantarkan Dr. Utama Singgih Budiarso. Juga selamat kepada sahabat-sahabat Dr. Utama Singgih, salah satunya tampaknya yang tersebut di dokumen adalah Mbak Neneng. You know me so well, Mbak Neneng. Selamat untuk sahabat dan semua pembelajar di MD FEB UGM, dan juga selamat untuk institusi. Dr. Utama Singgih Budiarso, selamat istirahat sebentar dan terus melanjutkan karya dalam kondisi yang sehat dan berbahagia.
Matur suwun, monggo Mbak Riana. Terima kasih. Terima kasih. Tim penguji meninggalkan forum ujian terbuka. Seluruh sivitas akademik program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada mengucapkan selamat dan sukses kepada Doktor baru, Dr. Utama Singgih Budiarso, serta mengucapkan selamat kembali dan mengabdi di instansi Bapak. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.